kemudian ada merah lagi, maka turun kuat lagi. Semuanya harus diperhatikan history atau candle-candle yang sudah terbentuk sebelumnya. Oke, mudah-mudahan ini bisa diterima dengan baik. Saya akan lanjutkan masih di candlestick. Yang selanjutnya adalah chart pattern. Chart pattern. Jadi chart pattern ini adalah kumpulan candle yang membentuk pola tertentu ya. Yang membentuk pola. Pola yang terbentuk akan selalu berulang-ulang. Pola yang terbentuk akan selalu berulang-ulang. Dan ini kita sudah pastikan banyak manfaat yang sudah kita ambil dari pola-pola begini. Banyak profit yang sudah kita ambil dari pola-pola yang terbentuk seperti ini. Ya, nanti dipelajari baik-baik karena ini betul-betul memberikan petunjuk, betul-betul memberikan tampilan secara visual, probabilitasnya mau kemananya kita akan dapatkan di sana. Chart pattern berbeda dengan pola candle. Kalau ini chart pattern ada gabungan seperti ini misalkan. Nah, kemudian ini ada support, ini sini ada resisten, kemudian breakout. Nah, kita bisa ambil posisi sell di sini. Ini adalah pola, namanya pola double top. Ya, contohnya begini. Oke, akan saya mulai dari pola chart pattern yang penerusan dulu. Karena chart pattern ini ada dua. Chart pattern ini dampaknya ada dua. Penerusan, pembalikan. Ya, ada pembalikan. Penerusan, pembalikan sama. Continue atau reversal. Ya, kita mulai dari yang paling gampang dulu. Yang paling gampang, yang sering muncul seperti ini. Yang pertama modelnya seperti ini. Ini adalah pola penerusan, salah satu bentuk pola penerusan. Ya, nanti teman-teman bisa nanti teman-teman bisa perhatikan seperti ini. Jadi kalau ketemu modelnya ini namanya triangle. Ya, ascending triangle. Mungkin namanya agak susah, yang penting paham konsepnya. Namanya ascending triangle. Polanya seperti apa yang terbentuk? Nah, polanya yang terbentuk adalah seperti ini. Kalau misalkan trennya naik, kemudian yang di atas ini lurus sebagai garis resisten. Kemudian yang di bawah ini seperti tren naik. Ya, begini ya. Ini namanya adalah ascending triangle. Namanya kalau tidak paham, yang penting konsepnya paham. Perhatikan naik. Kemudian area yang tengah, yang berikutnya dibatasi di ujung-ujungnya ada resisten di sana. Kalau kita tarik garis, ya dari mulai di sini, ini ketika naik dia kembali ditolak oleh seller. Kemudian yang bawah di sini, ya sebagai supportnya, ini tidak di breakout. Ya, ini kalau kita tarik garis lurusnya masih di atasnya support. Artinya kecenderungan masih ke atas. Oke, kemudian naik lagi sampai di area ini resisten ya. Sampai di area ujung resisten dia tolak lagi, kembali lagi, turun lagi, naik lagi, kembali ke area resisten berikutnya. 1, 2, 3 ditolak lagi. Nah, sebenarnya ini adalah area sideways. Area di mana pergerakan itu datar, tidak ada yang mendominasi. Nah, biasanya kalau dia dari tren naik begini, kemudian ada sideways atau konsolidasi, ya sering terjadi dia akan lanjut naik. Konsolidasi adalah fase-fase break atau pemain besar masih tiarap. Ya, biasanya retail nanti yang bergerak di sana. Kemudian perhatikan ketika dia turun,
ya. Dia turun, kita lihat posisinya tetap masih menjorok ke atas atau lebih cenderung ke atas. Sehingga kalau kita tarik garis, ya, dia ada tren lainnya naik. Kemudian perhatikan ketika di atas ini resistennya di breakout di sana. Ini ada di breakout di sini. Resisten di breakout. Maka harus jeli kita melihat, jangan hanya kita lihat candle yang berjalan. Sekali lagi, kalau kita mau membaca secara lebih luas dan tampak visualnya di sana mau kemana ini di bawah, maka perhatikan seperti ini secara luas. Ya, ketika di breakout, maka di sini peluang untuk apa? Untuk entry buy. Di sini breakoutnya kita bisa entry sesudahnya. Bahkan breakoutnya panjang, tidak harus di atas. Yang penting merah hijaunya sudah breakout kuat, kita bisa ambil posisi di sana. Buy. Ya, kita ambil posisi buy di sana. Kemudian bagaimana cara mengukurnya? Kira-kira nanti naiknya sampai di mana kira-kira? Ya, naiknya sampai di mana sebenarnya kita bisa lihat nanti di sebelah kiri adakah resisten yang kuat di sana. Adakah resisten yang kuat di sana? Atau kalau misalnya tidak ada resisten kuat di sana, maka tangkainya atau pegangannya bahasanya kalau ini kan seperti hampir seperti ya bendera. Ini ada tangkainya. Kita bisa ukur dari pergerakan yang terdekat di sana ya, sampai di sini kita bisa ukur tren naiknya. Kemudian kita ukur nanti kira-kira naiknya di sekitar itu. Tapi ini dengan menggunakan trading jangka menengah dan panjang. Kalau jangka pendek tidak boleh terlalu lama menunggu. Yang penting profit ya sesuai dengan target kita close. Profit sesuai dengan target kita close. Jangan tolak rezeki masuk kantong sudah pasti jadi milik kita. Ya, semuanya tergantung nanti bagaimana teman-teman mengambil peluang itu, kemudian mengambil tipe yang seperti apa yang dipakai. Ini yang sering dilupakan sama teman-teman. Sudah banyak di sana penolakan. Ya, kemudian yang di bawah ini sudah kelihatan trennya naik. Kemudian di sini breakout tidak segera keluar walaupun punya sell di sana. Di sini punya sell misalkan. Sudah kelihatan breakout, ini polanya terbentuk, masih menunggu. Sellnya masih dijaga dan didoakan. Ini yang betul-betul trading kita kurang sehat. Kalau sudah berbalik, lihat secara luas ini peluangnya betul-betul hanya sementara atau sudah kuat. Semua resiko harus sudah kita siapkan di sana. Kalau tidak mau resiko besar, kalau tidak mau resiko jangan trading. Sekali lagi, jangan trading. Trading ini sudah tahu semua kalau trading itu high risk high return. Kemudian kalau tidak siap di sana ya jangan masuk. Kalau modal saya kecil cuma $10, ya mohon maaf bukan kita menganggap ini terlalu kecil, tapi kalau kita trading dengan $10, pertanyaannya yang kita mau dapatkan apa? Profit yang bagaimana? Kalau profit cuma 0, sekian dolar, ya 0, sekian dolar, ini manfaatnya bagaimana? Sementara waktu, tenaga, pikiran kita curahkan. Trading ini berisiko tinggi. Maka kalau kita hanya mencari puing-puingnya saja, mencari peluang kecil saja, ya potensi mendapatkan yang kecil, maka akan sangat-sangat berbanding terbalik dengan resikonya. Kalau hanya dapatnya kecil sekali, ya buat apa trading? Mending jualan yang jelas, jualan yang nyata. Oke, silakan difahami, silakan dipertimbangkan. Kalau ada model-model seperti ini, nanti coba ditarik garis, coba nanti simulasikan. Kalau misalkan ada kesulitan, monggo silakan kalau bertanya. Oke, ini adalah chart pattern yang pertama, yaitu ascending triangle. Apapun namanya, yang penting diperhatikan pertama adalah trennya, tren sebelumnya, trennya kuat. Kemudian perhatikan di sini area resisten, dia lurus. Kemudian yang bawah ini mulai merangkak naik, mulai kecenderungannya naik. Setelah itu ada breakout. Nah,
berikutnya ke atas, maka ini akan lanjut. Ini akan lanjut. Ini adalah ascending triangle. Jadi penerusan tren sebelumnya. Yang berikutnya ada juga yang namanya descending triangle, kebalikannya. Saya akan coba lihatkan yang descending triangle. Ya, ini adalah kebalikannya. Yang penting intinya dari tren turun, ya, trennya turun, awalnya trennya turun, kemudian ya kita lihat setelah itu di sebelah bawah di sini kayak garis lurus, membentuk garis, ini supportnya jadi lurus. Kemudian yang di sini ya seolah-olah kecenderungannya begini menuju ke bawah. Kalau kita lihat, perhatikan awalnya tren turun, kemudian naik turun di sini. Ya, ujungnya menuju ke bawah, ujungnya menuju ke bawah, ujungnya menuju ke bawah, ujungnya menuju ke bawah. Di bawah di sini ada area resisten, support ya, sorry. Support di breakout di sana. Perhatikan support di breakout. Kalau kita tarik garis seperti ini trennya. Kemudian ini garis supportnya. Yang ini adalah resisten trend line, yang ini adalah support. Sehingga kalau sudah breakout begini, maka kita bisa manfaatkan peluang untuk ambil posisi sell. Sampai di mana ya satu panjang ini kita bisa ambil posisi sana untuk taking profitnya. Tapi kalau kita menggunakan jangka menengah dan jangka panjang, kalau kita tradingnya jangka pendek, sniperan, ya mungkin sampai di sini sudah lebih dari cukup, profitnya sudah banyak. Oke, ini adalah kebalikannya. Artinya satu pola yang tadi, yang kalau naik ada tangkai, kemudian lurus, kemudian di sini miring ke atas, kemudian breakout di sana kita bisa ambil posisi buy. Ini breakout di sini kita bisa ambil posisi sell. Ya, silakan nanti diuji. Kalau muncul seperti ini harus jeli melihat, perbesar, perkecil, perbesar, perkecil. Jangan terpancing dengan batas harian. Ya, contohnya begini. Kenapa saya tidak selalu menggunakan yang batas harian begini? Nanti kalau batas harian begini, mindset kita atau yang ada di kepala kita pasti menghitungnya satu hari saja. Ya, sementara untuk membaca secara luas, ya konteksnya tadi yang luas, itu tidak bisa kita membaca hanya dengan candle harian begitu. Kita bisa hilangkan dengan garisnya ini ya, kita bisa hilangkan garis hariannya, atau misalkan jangan hanya fokus satu hari, kita bisa lihat secara umum konteksnya, secara luasnya bagaimana, sehingga akan lebih kelihatan di sana nanti. Oke, ini adalah ascending triangle dan descending triangle tadi ya. Sama hanya begini, nanti kita lihat kalau misalkan kalau kita lihat nanti ada peluang itu, kita bisa manfaatkan. Nah, sekarang contoh begini. Ini adalah posisi-posisi di mana area betul-betul kuat sideways-nya. Nah, ini seperti ini. Di bawah ini adalah yang bawah ini adalah support, yang atas resisten. Selagi ini belum di breakout, maka akan selalu naik turun berada di dalam ini. Selagi belum di breakout, maka dia akan selalu naik turun. Ya, kondisi seperti ini sangat berat kita untuk mengambil peluang yang potensial. Ya, karena kalau kita tidak segera keluar, kita ambil posisi sell, tidak segera keluar, maka bisa naik lagi dan membahayakan stabilitas keamanan kita. Ya, kalau perhitungannya cukup berisiko. Kalau menggunakan keamanan yang tinggi ya tidak masalah, tetapi saya lebih cenderung ke naik. Nanti ini bisa jadi tangkai begini. Oke, ini bisa jadi tangkainya. Kemudian ini bergerak naik turun sama. Oke, berada di sini di kotak ini. Kemudian nanti kalau misalkan kuat ke atas, saya lebih cenderung naiknya begini, meskipun saat ini masih di bawah. Nah, kondisi seperti ini saya lebih cenderung ke naiknya. Nah, akan breakout di sini nanti. Kita bisa ambil posisi buy di sini, ya. Tapi kalau itu sudah mulai hijau. Nah, sekarang ini masih di bawah, dan di bawah berada di kisaran support saja.
Maka tidak bisa kita memaksa diri begini untuk ambil posisi buy atau sell, ini betul-betul berada di area support. Belum ada kepastian, belum ada kejelasan. Kita ambil posisi sell ikut yang merah ini sangat berbahaya, nanti bisa melesat ke atas dengan kuat sekali. Sebaliknya kita mau ngambil buy pun masih ditahan di sana. Harganya selalu ditahan di sini. Kembali ke area support lagi. Maka hati-hati di sana kalau kita mengambil peluang di sana. Oke, mungkin satu lagi ya. Atau ada pertanyaan dulu, silakan kalau mau bertanya teman-teman. Kalau mau bertanya, monggo nanti bisa menjadi bahan masukan untuk bahan nanti kita sampaikan juga. Kalau tidak ada, saya lanjutkan dulu materinya, masih di chart pattern karena banyak sekali chart pattern ini. Yang berikutnya seperti yang sudah kita sampaikan, ada pola yang namanya flag atau bendera. Berikutnya yang selanjutnya pola chart pattern selanjutnya, yang pertama kedua tadi adalah model-model triangle. Yang kedua adalah flag seperti bendera. Flag ini artinya bendera. Apa maknanya? Bendera itu kan begini modelnya. Nah, begini kan bendera. Ya, tapi nanti tidak harus lurus. Kalau di tekniknya nanti bisa begini. Nah, ini bendera. Artinya apa? Artinya tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, trennya naik, kemudian di sini ada konsolidasi, kemudian breakout di sana. Nanti dia lanjut naik. Ya, gambarnya seperti ini, contoh sampelnya. Ya, sampelnya seperti ini. Ini ada pertanyaan apa ini? Ada pertanyaan dari Mas Bayu, untuk chart pattern yang akurat untuk time frame trading jangka pendek apa? Untuk chart pattern yang akurat, nah yang saya sampaikan banyak akurat sekali. Ya, nanti yang saya sampaikan ini banyak akurat sekali. Jangan dipilih satu, semuanya nanti akurat. Yang kita sampaikan sudah terpilih semuanya. Saya sudah mengumpulkan yang validitasnya kuat sekali dan sudah saya uji banyak profit di sana. Yang berikutnya tadi adalah chart pattern namanya flag. Ya, namanya flag. Perhatikan, ini modelnya bukan konsolidasi tetapi channel ya. Pertama kita lihat trennya naik, oke, ini tren naik menjadi tiang. Kemudian perhatikan, nah setelah naik sampai di sini dia mulai ditolak, ya, mulai ditolak turun, kemudian naik lagi. Perhatikan, ini sebagai resisten, dia tidak breakout, kemudian turun lagi, kemudian naik lagi. Perhatikan ujung ke ujung menuju ke bawah, tetapi dilihat ini, kalau kita lihat separuhnya, ini adalah area koreksi atau retracement, sehingga kita pahami seperti ini. Meskipun ini trennya mau turun, tetapi posisinya bagaimana? Ini naiknya segini, kemudian ini sampai sini berarti hanya separuh. Artinya ini adalah area retracement, area koreksi. Area koreksi ini mampu dilanjut apa tidak? Ya tentu diuji di sini. Ternyata sampai di si area koreksi ini dia mulai naik lagi, ditolak lagi. Nah setelah ini baru breakout, maka dia lanjut lagi. Naiknya sejauh mana? Ya kita ukur panjangnya ini. Ya ini secara gambaran, secara gampangnya saja. Kalau mau trading jangka panjang seperti ini. Kalau jangka pendek tidak usah. Jangka pendek asalkan peluangnya ada, kita entry profit sesuai sudah dengan yang kita harapkan, close sudah selesai. Ya, cara menghitung aja kalau kita mau jangka panjang begini. Jadi dari ujung ke ujungnya kita tarik, kita ukur. Kemudian dari breakoutnya ini kita ukur juga nanti panjangnya. Ya, biasanya saya ngukurnya memang dari di sininya, kekuatan di sininya. Ya, asal ini breakout ya. Kalau ini breakout artinya peluangnya sudah naik.
Ya, cara mengukur begini, nanti panjangnya ini naiknya kira-kira ya sepanjang ini. Ya, sepanjang ini. Sehingga tujuannya untuk jangka panjang begini. Kalau jangka panjang bisa membuat garis-garis seperti ini, membuat perkiraan target-targetnya. Ya, tapi saya tidak sesuai dengan begini karena yang saya lakukan adalah trading jangka pendek, profit selesai, close, profit close selesai. Ya, tapi tidak terlalu kecil-kecil juga, tidak terlalu kecil-kecil amat. Yang penting kalau bagi saya lot saya perbesar, pip saya perkecil, ya, pip perkecil. Maknanya apa? Maknanya saya berbesar lot dengan harapan meskipun pipnya kecil saya bisa profit yang lebih. Sementara kalau lotnya kecil, kalau cuma lot kecil, untuk mendapatkan profit yang lebih ini membutuhkan pip besar, dan pip besar ini terkadang sulit untuk kita mencapainya. Belum tentu nanti menyentuh target itu sudah berbalik lagi. Nah, saya tidak berharap, bagi saya tipe-tipe saya adalah trading jangka pendek, bahkan 1-2 candle selesai. Oke, ini adalah model chart pattern yang namanya flag. Nanti ada kebalikannya, ada flag, kemudian ada yang model turun sama. Jadi kalau turun ya sama nanti gini, kemudian naik, kemudian turun lagi. Artinya ini adalah koreksi. Kalau saya gambarkan begini, naik lagi. Nah, ini adalah koreksinya. Koreksi. Kalau di teori chart pattern namanya flag. Oke, sampai di sini teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini, malam ini. Masih banyak materinya, nanti kita lanjutkan pertemuan berikutnya biar tidak nanti bosen dan tentu tambah bingung kalau makin banyak materi. Yang paling penting banyak latihan, banyak mencoba, banyak mempraktekkan, itu yang paling pokok. Jadilah trader yang profesional, mandiri, tanpa pengaruh oleh siapapun. Ya, sehingga kalau jadi trader mandiri, kapanpun, dimanapun kita bisa taking profit. Ya, mudah-mudahan semuanya jadi trader profesional yang mandiri. Oke, silakan teman-teman kalau mau bertanya terkait dengan materi malam ini dulu. Kalau ada yang bertanya, monggo silahkan sampaikan saja biar nanti saya bantu untuk jelaskan lagi. Mungkin yang belum paham, kalau misalnya nanti pertanyaannya membutuhkan jawaban yang panjang, tentu harus saya tunda dulu jawabannya. Oke, sambil kita lihat, perhatikan di sini yang tadi sudah saya gambarkan. Ya, meskipun dia turun, tetapi masih berada di area support begini, sangat berbahaya karena berpeluang kembali ke atas lagi. Kalaupun breakout ya bisa saja. Yang terpenting candle yang terbentuk dan pengaruhnya nanti di sana muncul. Kalau misalkan panjang ke bawah, merah tebal, ya peluang turun masih banyak. Sebaliknya, karena ini berada di area support, maka kehati-hatian perlu kita terapkan karena ini berpeluang untuk mantul ke atas. Baik, materinya cukup dulu teman-teman, mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, mudah-mudahan bisa dipraktekkan nanti, dan tentu membuka peluang-peluang sekecil apapun untuk kita taking profit. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.